Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retna Ruslastari dengan NIM 130162004 dari Prodi Pendidikan Matematika 2022A FMIPA UNJ. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar tentang bilangan prima? Atau mungkin kalian udah mengenalnya nih dari pelajaran matematika di tingkat dasar atau di tingkat menengah? Atau mungkin ini adalah pertama kalinya nih teman-teman mendengar istilah ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bilangan prima, bagaimana sejarahnya bilangan prima, contoh dan juga manfaat dalam kehidupan modern. Udah siap belum nih? Kalau sudah, yuk kita mulai. Pertama, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan 11 adalah bilangan prima. 2 memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. 3 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3, dan seterusnya sampai 11 memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 11. Lalu, kenapa ya angka 1 bukan merupakan angka prima? Karena angka 1 itu hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1. Kemudian, untuk angka seperti 4, 6, dan 8 bukan merupakan bilangan prima, karena angka-angka tersebut bisa dibagi oleh lebih dari dua angka. Contohnya, angka 4 bisa dibagi oleh 1, 2, dan 4. 8 bisa dibagi 1, 2, 4, dan 8. Nah, lalu bagaimana sih asal-usul bilangan prima tersebut? Berikut adalah sejarah singkat dan perkembangan bilangan prima. Bilangan prima telah dikenal sejak zaman kuno. Nama prima berasal dari bahasa Latin, yakni primus yang berarti pertama, karena bilangan ini dianggap sebagai dasar dari semua bilangan lainnya. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, matematikawan Yunani, yakni Euclid of Alexandria, menemukan bilangan prima dan mengajarkan algoritma untuk menemukannya dalam salah satu karya matematikanya terbesar sepanjang sejarah, yakni Almens. Dalam buku ini, ia membuktikan bahwa bilangan prima itu tak terbatas loh. Euclid juga menggunakan metode yang disebut sebagai metode kontradiksi untuk menetapkan suatu hasil yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah matematika. Euclid juga memberikan pembuktian teorema dasar aritmatika yang mengatakan bahwa setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai hasil perkalian bilangan prima secara unik, atau sekarang yang lebih dikenal sebagai faktorisasi prima. Contohnya, 12 bisa ditulis sebagai 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian, pada tahun 200 sebelum Masehi, matematikawan Yunani, yakni Eratosthenes of Kinere, menciptakan metode saringan Eratosthenes, yakni metode sederhana dan efektif untuk menentukan bilangan prima dan bilangan komposit. Metode ini seperti menyaring angka, jadi cara kerjanya dengan menyingkirkan kelipatan angka tertentu lalu hanya menyisakan bilangan prima. Di zaman modern, algoritma seperti ini tetap menjadi cara yang mudah untuk dipahami untuk mengajarkan konsep bilangan prima kepada pelajar. Sebagai contohnya, guru dapat meminta siswa untuk menuliskan angka dari 1 hingga 20 seperti dalam tabel berikut ini. Kemudian, berilah tanda silang pada angka 1 karena angka 1 bukanlah bilangan prima. Angka 1 hanya memiliki satu faktor saja. Selanjutnya, silanglah bilangan kelipatan 2 kecuali 2 karena 2 merupakan bilangan prima, yakni dia memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Bilangan kelipatan 2 seperti 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diberi silang karena bukan merupakan bilangan prima, melainkan bilangan komposit. Kemudian silang bilangan kelipatan 3 kecuali 3, lalu seterusnya kita silang bilangan kelipatan 5 kecuali 5, bilangan kelipatan 7 kecuali 7, dan seterusnya. Setelah studi yang dilakukan ilmuwan Yunani tadi, studi mengenai bilangan prima tidaklah terlalu banyak berkembang. Perkembangan pesat baru terjadi pada abad ke-17 ketika seorang biarawan Prancis bernama Marie Mersenne yang mendefinisikan bilangan prima sebagai berikut ini. MP sama dengan 2 pangkat P min 1. Jika P adalah bilangan prima, ada kemungkinan meskipun tidak pasti bahwa MP adalah bilangan prima juga. Sebelumnya, tepatnya pada tahun 1588, seorang matematikawan dari Italia bernama Pietro Cataldi menemukan bilangan prima terbesar yang diketahui di eranya, yaitu 2 pangkat 19 dikurang 1, sama dengan 524,287. Sedangkan untuk angka prima terbesar yang ditemukan dengan cara perhitungan manual adalah 2 pangkat 127 dikurang 1. Angka yang terdiri dari 39 digit ini ditemukan oleh matematikawan Prancis yang bernama Edward Lucas pada tahun 1876. Studi mengenai bilangan ini terus berlanjut, dan pada tahun 1996 didirikanlah The Great Internet Merchant Prime Search oleh Kirk Waldman dari Massachusetts Institute of Technology. Proyek ini didirikan untuk mengeksplorasi bilangan-bilangan prima yang belum ditemukan.
Menariknya, semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam proyek ini loh teman-teman, dengan tinggal mengunduh software yang telah disediakan di website Games. Dari proyek ini, itu ditemukan bilangan prima terbaru dan yang paling terbesar, yakni 2 pangkat 136279841 dikurang 1, yang terdiri dari 24 digit. Wow, panjang sekali kan ternyata perjalanan bilangan prima ini. Dengan adanya penemuan tadi, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ditemukan bilangan prima baru dengan jumlah digit yang lebih banyak lagi. Lalu, apa manfaat bilangan prima ya? Nah, kegunaan bilangan prima yang paling kita sering jumpai adalah sebagai faktor prima yang digunakan untuk mencari nilai FPB maupun nilai KPK. Selain itu, bilangan prima sangat penting bagi negara karena bisa digunakan sebagai kode rahasia nih. Kode rahasia ini itu untuk menyampaikan pesan penting tanpa diketahui oleh negara lain. Kode rahasia ini biasa disebut dengan kriptografi. Kegunaan lainnya dari angka prima adalah berkembangnya cabang ilmu matematika lain seperti teori bilangan, teori graf, dan juga teori komplektivitas. Untuk sekarang, mungkin kegunaan angka prima ini belum terasa di kita ya teman-teman. Namun, bagi profesi-profesi tertentu, bilangan prima ini akan sangat membantu pekerjaannya. Jadi, bilangan prima bukan hanya sekedar angka unik loh teman-teman, tapi juga memiliki sejarah panjang dan juga manfaat yang besar dalam teknologi modern ini. Nah, itu dia tadi pembahasan bilangan prima. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video sejarah matematika berikutnya. Jangan lupa like, subscribe untuk belajar lebih banyak. Bye-bye!